Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelum memulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami berterima kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberkati kami di sepanjang hari-hari kami. Sebentar ini kami akan mempelajari Sekolah Sabat, kiranya Engkau memberkati kami dan menuntun kami. Inilah doa hambamu ini berdalam nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 21 Oktober 2025 yang berjudul Tuhan adalah Pahlawan. Bacalah Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, Keluaran 12 ayat 12 dan 13 dan Keluaran 15 ayat 3 sampai 11. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, ayat yang ke-23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Keluaran 12 ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Keluaran 15 ayat 3 sampai 11. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu, Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kubunuh pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban? Apakah artinya bahwa Allah adalah seorang pejuang? Selama masa tinggal mereka yang panjang di Mesir, bangsa Israel telah lupa Tuhan yang benar dari nenek moyang mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak episode perjalanan mereka mulai padang gurun, pengetahuan mereka tentang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memudar, dan mereka telah mencampurkan elemen-elemen penyembahan berhala ke dalam praktik-praktik keagamaan mereka. Bandingkan dengan Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Di bawah penindasan bangsa Mesir, mereka berseru kepada Tuhan dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Dan pada saat yang tepat, Tuhan turun tangan atas nama mereka. Namun,
Konflik yang digambarkan dalam 12 pasal pertama Keluaran lebih besar daripada perebutan kekuasaan antara Musa dan Firaun. Menurut ideologi perang timur dekat kuno, konflik antara bangsa pada akhirnya dianggap sebagai konflik antara sesembahan masing-masing. Keluaran 12 ayat 12 menyatakan bahwa Tuhan menjatuhkan penghakiman tidak hanya kepada Firaun, tetapi juga kepada dewa-dewa Mesir, yaitu setan-setan yang berkuasa. Imamat 17 ayat 7, Ulangan 32 ayat 17. Yang berada di balik kekuasaan yang menindas dan sistem sosial yang tidak adil di Mesir. Pada akhirnya, Allah berperang melawan dosa dan tidak akan membiarkan konflik ini selamanya. Mazmur 24 ayat 8, Wahyu 19 ayat 11, Wahyu 20 ayat 1 sampai 4 dan 14. Semua malaikat yang jatuh dan juga manusia yang identifikasi diri mereka terbabit dengan dosa akan dihancurkan. Dalam perang ini, peperangan melawan penduduk bumi harus dilihat sebagai tahap awal dari konflik ini, yang akan mencapai puncaknya di kayu salib dan penyempurnaannya pada penghakiman terakhir. Ketika keadilan dan karakter kasih Allah akan dinyatakan, konsep kehancuran total bangsa Kanaan harus dipahami berdasarkan pandangan dunia Alkitab, di mana Allah terlibat dalam konflik kosmik dengan para pelaku kejahatan di alam semesta. Yang dipertaruhkan pada akhirnya adalah reputasi Allah dan karakternya. Roma 3 ayat 4, Wahyu 15 ayat 3. Karena dosa telah masuk ke dalam kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di tempat yang netral. Seseorang pasti berada di pihak Tuhan atau di pihak si jahat. Oleh karena itu, dengan latar belakang ini, pemusnahan bangsa Kanaan harus dilihat sebagai sebuah tahapan awal dari penghakiman terakhir. Realitas dan kontroversi besar hanya merupakan satu dari dua sisi. Bagaimanakah Anda tahu di sini mana Anda sebenarnya berada? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berterima kasih di surga, kami kembali mengucap syukur karena Engkau memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Baru saja kami mendengarkan firman-Mu, kiranya itu dapat meneguhkan iman kerohanian kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, hamba-Mu ini juga berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar hamba-Mu ini, kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, dan Engkau juga memberikan mereka kesembuhan bagi yang sakit Bapa. Inilah doa hamba-Mu ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.